Bab 131, Puncak Jialan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Sepanjang jalan, para pengikut sekte luar bersemangat seperti api, masing-masing mendekatinya dengan tatapan penuh hormat. Lin Fan sangat menikmatinya. Bukankah orang-orang ini manis? Hai, guru muda, ini buah Yumei yang baru saja dipetik murid muda Anda dari pohon. Silakan nikmati. Seorang pengikut sekte luar bergegas maju saat melihat Lin Fan dan memberinya buah yang baru dicuci. Lin Fan menerimanya sambil berseri-seri, "Ya, terima kasih, murid mudaku tersayang." Saat Lin Fan terus berjalan, murid yang memberikan buah itu kepada Lin Fan berdiri di tempat yang sama, melompat kegirangan dan kegembiraan. Guru muda Lin tersenyum padaku, dan bahkan mengucapkan terima kasih padaku. Ini adalah momen yang sangat emosional. Memikirkan berbagai prestasi guru muda Lin yang mengesankan, dia tidak bisa tidak menghormati pria ini. Memiliki keterampilan tak tertandingi dalam mengolah pil, seolah-olah pil apapun dapat dibuat di tangan master muda Lin. Bahkan ketika tetua puncak Danding datang untuk berkelahi, dia juga tercengang oleh master muda Lin. Siapa lagi yang bisa begitu perkasa? Pasti hanya master muda Lin dari puncak tanpa nama. Di masa lalu, ketika para pengikut sekte luar melihat Lin Fan, mereka akan berlarian seperti tikus. Tapi sekarang, begitu mereka melihatnya, mereka akan mencoba merayap lebih dekat kepadanya sambil menyapanya, Master Muda Lin. Setiap kata membuat Lin Fan gembira melampaui bulan. Perasaan ini terlalu menakjubkan, sementara dia memiliki senioritas yang lebih tinggi sekarang dan dengan demikian kehilangan banyak poin pengalaman dalam prosesnya, ini semua sepadan bagi Lin Fan. Tangan di belakang punggungnya dan senyum di wajahnya, Lin Fan membalas setiap sapaan para pengikut dengan senyum lembut dan anggukan. Sekarang Lin Fan menjadi idola di hati banyak orang, ekspresi para murid saat menyambutnya benar-benar tulus dari lubuk hati mereka, tanpa sedikit pun rasa tidak tulus. Kembali ke tempat tinggal para pelayan, Zhang Ergou menikmati momennya sendiri. Saudara Gou, kau benar-benar kebanggaan kami para murid pelayan. Sekarang setelah kau berada di bawah naungan Tuan Muda Lin, kau pasti akan menjadi orang penting di masa depan. Tolong jangan lupakan kami saat itu. Bagaimana mungkin saudara Gou menjadi orang seperti itu? Tidakkah kalian lihat bahwa dia sudah kembali untuk mengunjungi kita? Para murid pelayan mengelilingi Zhang Ergou seolah-olah dia seorang selebriti. Dan perasaan ini sangat menyenangkan Zhang Ergou. Semua saudara mudaku yang terkasih, tentu saja aku tidak akan melupakan kalian semua. Lihat, aku kembali ke sini hanya untuk melihat kalian semua. Zhang Ergou menjawab dengan mata berbinar. Meskipun sebelumnya itu adalah acara besar dengan gurunya, tetapi tatapan mereka semua berhenti pada guru agung mereka. Sekarang Zhang Ergou sendirian, dia bisa menyerap semuanya sendiri. Benar, saudara Gou adalah pria yang setia dan tulus. Bahkan saat dia masih menjadi murid pelayan, dia sudah sangat memperhatikan kita. Teriakan berulang-ulang, saudara Gou, membuat Zhang Ergou gembira, dan senyum di wajahnya lebih lebar dari sebelumnya. Tidak terlalu jauh di antara kerumunan yang jauh, Luyan menatap masa yang memujanya ke arah Zhang Ergou dengan kecemburuan dan iri di wajahnya. Bagi Luyan, dialah yang seharusnya menerima pemujaan seperti itu. Tanpa sadar, Luyan mengusap kalung manik-manik yang tergantung di lehernya dengan mata berbinar. Manik-manik Raja Mahesvara. Para pelayan laki-laki yang awalnya dipilih oleh Lin Fan untuk membasmi rumput liar terbakar dengan rasa iri melihat Zhang Ergou menerima pemujaan seperti itu. Mereka bahkan membenci diri mereka sendiri karena melarikan diri saat itu. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan berada dalam situasi yang sama seperti Zhang Ergou, menerima banyak perhatian dari orang banyak. Namun sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Lin Fan melihat sebuah prasasti batu berbentuk puncak. Puncak Jialan. Ini adalah puncak legendaris di Sekte Glory yang hanya menerima murid perempuan. Di dalam Sekte Glory, para murid dari puncak Jialan ini biasanya tidak meninggalkan puncak mereka dan tetap di sana untuk berkultivasi. Lin Fan ingat bahwa pasangan Ye Shaotian adalah murid puncak Jialan. Namun setelah mengenal Ye Shaotian, dia meninggalkan sekte dan menjadi murid sekte luar. Mengenai kejadian di luar, Lin Fan juga tahu sedikit dari sumbernya sendiri. Karena dia ada di sini hari ini, sebagai seorang master junior, tentu saja dia harus mengunjungi murid junior perempuannya yang cantik. Dalam perjalanannya ke puncak,
Lin Fan bertemu dengan beberapa murid perempuan. Para murid perempuan yang melihat Lin Fan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Mereka penasaran, mengapa ada murid laki-laki di puncak, dan apa tujuannya. Melewati beberapa murid perempuan lainnya, Lin Fan mendesah tak berdaya saat dia melihat ke kejauhan. Dia sedikit putus asa, sepertinya reputasiku belum menyebar cukup jauh. Dari murid-murid perempuan yang lewat, tidak ada yang mengenalinya. Bagi Lin Fan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dia adalah master dari Saint Devil Sect dari Nameless Peak, idola yang disegani oleh banyak murid sekte luar. Lebih jauh lagi, dia bisa dikatakan sebagai master pembudidaya pil nomor 1 dari Glory Sect. Tapi sekarang, desah. Lin Fan mendorong maju tanpa suara. Pada saat yang sama, pikirannya bergerak. Bagaimana dia harus memperkenalkan dirinya setelah tiba di puncak? Bagaimana dia bisa membiarkan para murid perempuan puncak Jialan ini memujanya? Itu adalah prioritas. Lin Fan bukanlah pria dengan mimpi besar dan aspirasi besar. Yang dia inginkan hanyalah agar namanya menyebar ke seluruh sekte kemuliaan dan mengguncang seluruh dunia. Hanya harapan kecil seperti ini, apakah itu terlalu berlebihan? Tidak, ini hanya mimpi kecil. Pemandangan di puncak Jialan sangat indah tak terkira. Saat Lin Fan melangkah ke puncak, aroma manis wanita membanjiri hidungnya, menyebabkan darahnya mendidih tak terkendali. Langsing dan ramping, kurus dan tinggi, putih dan utuh, cantik dan tak terbatas. Ini adalah pemandangan yang tak tertandingi. Lin Fan tidak bisa mengendalikan matanya. Memang, puncak Jialan adalah sekte khusus wanita. Di antara para wanita cantik ini, kehadiran seorang pria menarik perhatian semua orang. Terhadap tatapan ini, Lin Fan mempertahankan ketenangannya. Tetap tenang, dia mengangkat dagunya dan berjalan maju dengan senyum lembut di wajahnya. Para murid puncak Jialan mulai berbisik. Siapa orang ini? Kenapa dia ada di sini? Tidak tahu. Tapi kalau dilihat-lihat, dia pasti murid, kan? Mungkinkah dia dari sekelompok murid sekte dalam yang baru saja diusir oleh kakak senior? Tidak ada pria di dunia ini yang baik. Kenapa tidak semua pria mati saja? Itu yang dikatakan oleh tetua senior kepada kita. Melihat para murid perempuan ini, Lin Fan semakin putus asa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia tidak dikenali oleh satu pun dari mereka? Lin Fan agak terluka saat ini, tetapi dia tidak bisa berkecil hati. Sambil menyibakkan jubahnya ke belakang, dia terus maju. Dia tidak percaya bahwa tidak ada yang tidak akan mengenalinya. Berhenti di sana. Saat itu, seorang murid perempuan puncak Jialan berdiri di jalan Lin Fan. Ini puncak Jialan. Pria dilarang di sini. Mengingat kita dari sekte yang sama, aku akan mengampuni kalian. Tinggalkan puncak sekarang. Lin Fan tersenyum, murid junior. Master juniormu ada di sini untuk mencari sehelai tanaman herbal. Sebagai murid puncak Jialan, Zhou Yaoyao bertugas melindungi puncak Jialan. Melihat murid yang tampak mencurigakan ini dengan tatapan tajam, dia memutuskan bahwa dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Sama seperti semua murid laki-laki lainnya, dia pasti ada di sini dengan motif tersembunyi. Oleh karena itu, dia berdiri di depan untuk mengusirnya, jangan sampai adik-adik perempuannya dimanfaatkan. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, wajah Zhou Yaoyao menjadi dingin, dan dia mendengus marah. Beraninya pria ini mencoba memanfaatkannya. Bab 132, Kakak Senior yang Dingin. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Menyadari bahwa murid junior kecil yang imut ini mungkin tersinggung, Lin Fan terbatuk pelan. Yang mulia adalah guru dari sekte Saint Devil Puncak tanpa nama, Lin Fan. Saat melewati puncak Jialan, aku mencium aroma herbal yang harum. Karena itu, aku datang tanpa diundang untuk mencarinya. Saat mengucapkan namanya, Lin Fan berusaha keras untuk mengangkat kepalanya dan menatap kerumunan dengan senyum ramah dan hangat. Memang, saat Lin Fan menyebutkan latar belakangnya, ada perubahan di wajah berbagai murid. Pandangan yang awalnya waspada berubah menjadi senyum lembut, seperti bunga yang mekar di musim semi. Salam, Master Junior Lin. Suara lembut itu bergetar di gendang telinga Lin Fan, memberinya kebahagiaan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Reputasi Lin Fan di Sekte Glory bukanlah rahasia. Hanya saja sebagian besar murid yang tahu seperti apa penampilannya berasal dari sekte luar. Sisanya hanya pernah mendengar tentangnya, tetapi mereka tidak tahu ciri-cirinya. Sekarang setelah Lin Fan menyatakan identitasnya,
para murid puncak Jialan ini segera tahu siapa dia. Satu persatu, mereka mulai berbisik, dan tatapan mata mereka yang indah tertuju pada Lin Fan. Dia adalah master pembudidaya pil hebat dari puncak tanpa nama. Master muda Lin yang berjuang dengan benar melawan puncak Danding demi kesejahteraan para murid sekte luar. Master muda Lin yang mengatakan bahwa sekte kemuliaan adalah keluarga besar dan kita semua adalah bagian darinya. Mendengarkan diskusi mereka yang ramai, Lin Fan lama tenggelam dalam kebahagiaan. Namun seperti biasa, dia tetap tenang. Senyum lembutnya terukir di hati para murid perempuan ini. Zhou Yaoyao mengerutkan kening dan bertanya dengan nada hati-hati, "Anda benar-benar master muda Lin?" Melihat ke arah orang banyak, Lin Fan terus tersenyum. Hari ini adalah pertama kalinya Yang Mulia bertemu dengan kalian para murid muda. Izinkan saya memberikan hadiah sederhana pil suyuan ini sebagai bentuk ketulusan saya. Segera, Lin Fan mengambil 5 pil suyuan dan meletakkannya di tangan Zhou Yaoyao. Zhou Yaoyao terkejut sesaat dan berdiri terpaku. Setelah sadar kembali, dia melihat ke belakang Lin Fan yang sedang membagikan pil, dan ekspresi dinginnya itu memperlihatkan senyum lembut. "Pil gratis dari langit, sayang sekali kalau tidak diminum." Lin Fan tidak butuh kata-kata lagi. Menggunakan pil sebagai pemecah keheningan, tidak ada orang lain yang akan mencurigainya lagi. Lagi pula, meskipun pil suyuan bukanlah sesuatu yang luar biasa, bagi seseorang untuk memproduksi pil dalam jumlah yang begitu banyak, hanya seorang ahli kultivasi pil yang bisa melakukan itu. "Terima kasih, Master Muda Lin. Terima kasih, Master Muda Lin." Suara-suara lembut penuh rasa terima kasih itu hanyalah alunan musik di telinga Lin Fan. Sebagai seorang senior, tentu saja seseorang akan menerima rasa hormat dari para juniornya. Namun, sebagai seorang senior yang murah hati, seseorang akan semakin dipuja. Dan itulah yang diinginkan Lin Fan, menjadi seorang senior yang dipuja dan dihormati semua orang. Melihat para murid perempuan itu berteriak-teriak meminta pil di sekelilingnya, Lin Fan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan ekspresi penuh belas kasih dan kebaikan hati. Aroma yang berbeda-beda terpancar dari para murid perempuan itu, dan aroma yang tercium sungguh harum. Lin Fan bagaikan seekor kupu-kupu di tengah lautan bunga. "Guru muda, itu adalah kesalahanku karena tidak mengetahui siapa dirimu. Mohon maafkan aku." Zhou Yaoyao melangkah maju. Zhou Yaoyao merasa bersalah karena menganggap guru muda sebagai salah satu dari pria-pria menyebalkan itu. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, reputasinya melebihi kehadirannya. Bahkan, dia adalah idola bagi banyak murid di dalam sekte itu. "Tidak masalah, itu salahku karena tidak segera menjelaskannya." Lin Fan tersenyum lembut tanpa sedikit pun rasa tidak senang. Lagi pula, motif utamanya di sini adalah untuk menunjukkan sisi terbaiknya dan menarik banyak penggemar. Tampaknya semuanya berjalan cukup baik. "Guru muda, ramuan apa yang Anda butuhkan?" "Murid muda Anda, saya, akan segera mengambilnya untuk Anda," Zhou Yaoyao berkata dengan antusias. "Jangan terburu-buru, ramuan itu adalah sesuatu yang hanya Yang Mulia yang tahu. Saya khawatir kalian mungkin tidak mengetahuinya." Lin Fan tertawa sambil melambaikan tangannya. Ini adalah alasan yang baru saja dia buat saat itu juga. Sejak kapan ada ramuan di puncak Jialan? Tentu saja, mereka tidak akan mengetahuinya. Saat itu, terdengar suara gemuruh marah dari kejauhan. "Apa yang kalian lakukan?" Seorang wanita tinggi dan ramping, berpakaian putih, berjalan mendekat. Ekspresinya dingin seperti puncak gunung es. Rambut hitamnya menari-nari di udara, dengan sebagian rambutnya terurai nakal di bahunya yang indah. Aura dingin yang dipancarkannya mengandung sedikit kecantikan yang jahat, dan mata di bawah bulu matanya yang panjang berwarna hitam berkilau, seperti langit malam. Sikapnya adalah sikap dingin yang bercampur dengan kesombongan. "Kakak senior." Setelah melihat siapa itu, ekspresi wajah Zhou Yaoyao dan murid-murid lainnya berubah total. Lin Fan berbalik dan memeriksa pendatang baru ini dengan saksama. Dia kemudian mendesah tak terkendali. "Cantik, memang, ini adalah kecantikan." Kulitnya halus seperti batu giok, dan kecantikannya yang memikat sangat memikat. Dia benar-benar cantik, tetapi sedikit dingin. Puncak Jialan melarang masuknya orang luar. "Silakan pergi." Mo Bingyan berjalan cepat, seperti peri yang turun ke bumi. Namun suaranya dingin sampai ke tulang, tanpa sedikit pun emosi. "Kakak seniormu,
Ini Master Muda Lin dari puncak tanpa nama. Dia hanya datang untuk mencari sehelai tanaman obat. Zhou Yaoyao tahu temperamen kakak seniornya. Karena itu, dia tentu saja berharap tidak terjadi apa-apa. Lin Fan tersenyum. Tak disangka bahwa kakak senior puncak Jialan ini sudah berada di tahap kultivasi puncak Pericelestial. Hanya satu langkah kecil baginya dan dia akan menerobos ke keadaan semi-dewa dari Celestial kecil. Sambil tersenyum, Lin Fan juga berjalan cepat. Memang, murid mudamu adalah bakat dari puncak Jialan. Bagi sekte untuk memiliki murid muda sekaliber ini, Master muda Anda benar-benar berbesar hati. Mo Bingyan tidak menghiraukan apa yang dikatakan Lin Fan. Tanpa reaksi apapun, dia segera berbalik dan pergi, meninggalkan Lin Fan berdiri sendirian dengan canggung di antah-berantah. Tinggalkan puncak setelah mengambil tanaman obatmu. Sebuah suara dingin terdengar dari kejauhan saat Mo Bingyan menghilang. Lin Fan mengerutkan kening. Murid muda ini, sial, bukankah dia sedikit sombong? Tapi, ayahmu suka itu. Lumayan juga. Melihat suasana yang hening, Lin Fan berbalik dan terkekeh saat menyadari kecanggungan situasi tersebut. Melihat ke arah kerumunan, sepertinya murid mudamu memang dingin. Tapi tidak masalah, Yang Mulia menyukai murid yang punya sikap. Zhou Yaoyao dan para murid merasa malu. Guru muda, maafkan aku. Temperamen kakak seniormu memang seperti itu. Zhou Yaoyao menjelaskan. Jangan khawatir, guru mudamu memiliki hati yang murah hati. Jika aku tersinggung dengan hal seperti ini, bukankah aku terlalu picik? Lin Fan tertawa santai. Guru muda memang memiliki hati yang besar. Zhou Yaoyao menyapa dengan hormat. Kakak seniormu terlahir sebagai putri kerajaan. Karena itu, dia memperlakukan orang dengan agak dingin. Tapi, dia bukan orang yang jahat, dan dia merawat kita dengan baik. Lin Fan mengangguk. Jadi, dia adalah seorang putri. Maka tidak apa-apa baginya untuk menjadi sedikit lebih sombong dan dingin. Pada titik ini, Lin Fan telah menetapkan Mo Bingyan sebagai target nomor 1. Jika dia bisa mengalahkan gadis yang sombong dan cantik seperti itu, maka sebagai seorang Master Junior, betapa hebatnya pencapaian itu. Jika dia bisa membiarkan pihak lain terobsesi pada dirinya sendiri sepenuhnya, itu akan menjadi kesuksesan yang cemerlang dalam hidup. Baiklah, cukup dengan mimpi-mimpinya. Mengesampingkan mimpi-mimpi itu, Lin Fan fokus. Strategi serangan ini harus besar. Dia harus melakukannya selangkah demi selangkah dan tidak terburu-buru. Lagi pula, bagaimana dia bisa menikmati perasaan pelumasan yang luar biasa jika dia tidak mengoleskan pelumas ke jantung terlebih dahulu. Bab 133, Tindakan ini, 10/10. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Di suatu tempat di Glory Sect, tempat burung-burung berkicau riang di tengah aroma harum bunga. Tanah ini agak jauh dari area utama Glory Sect yang ramai. Dan di balik tebing itu, ada deburan ombak yang kuat dari laut yang mengamuk di bawah. Menghadap ke laut, bunga-bunga bermekaran dengan indah. Ini adalah tempat bercocok tanam yang damai, tempat yang cukup untuk membuat siapapun melupakan rasa sakit mereka dan menemukan kedamaian di dalam relung alam, kembali ke akar mereka sendiri. Dan di tebing itu berdiri seorang pemuda yang menghadapi lautan yang mengamuk. Angin dingin bertiup di rambut ikalnya yang panjang, tetapi wajahnya yang tegas itu tampak lesu. Mata yang seharusnya dipenuhi dengan semangat dan kekuatan itu meredup dengan kegelapan kosong, mengandung kemarahan. ARGH, pemuda itu menghadap ke laut dan berteriak, melampiaskan keengganan di dalam hatinya. Laut membalas teriakannya dengan deburan ombak di dinding tebing, seolah-olah menggemakan rasa sakitnya di dalamnya. Pemuda itu berlutut di lantai dan berulang kali menggaruk lantai. Karena kekuatan luar biasa yang digunakannya, ujung jarinya dipenuhi noda darah. Pria yang tidak berguna memang pria yang tidak berguna. Bahkan tanah pun bisa menggertakku. Pemuda ini adalah Tian Yu, pria yang kehilangan dasar kultivasinya dalam satu serangan saat ia mengorbankan dirinya untuk kakak seniornya. Tian Yu memukul lantai dengan marah. Di mata itu, butiran air mata panas berulang kali mengalir di pipinya. Meskipun sekte itu belum menyerah padanya, ia tidak dapat menembus penghalang mentalnya sendiri. Kakak senior dan semua orang masih memperlakukannya dengan kasih sayang seperti sebelumnya, tetapi ia tidak dapat memberikan dampak seperti itu pada mentalnya sendiri. Ia pernah menjadi murid jenius dari sekte dalam, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi sampah yang tidak berharga. Setiap kali ia melihat para murid yang dulu menghormatinya,
ia bisa merasakan tatapan kasihan datang dari mereka. Mereka mengasihaninya. Tidak, Tian Yu menghadap ke langit dan berteriak. Ia tidak membutuhkan belas kasihan. Dia butuh fondasi kultivasinya untuk pulih, berapapun biayanya. Dengan harapan datanglah masa depan. Suatu hari, dia akan mencapai puncaknya sendiri. Sekali lagi, namun sekarang dia telah menjadi seonggok sampah, tidak ada sedikit pun harapan yang tersisa. Anak muda, kamu tampaknya agak emosional. Tepat saat itu, sebuah suara tenang terdengar dari kejauhan. Siapa? Tian Yu berbalik dengan gelisah. Lin Fan baru saja turun dari puncak Jialan setelah benar-benar menikmati mandi kasih sayang di tengah bunga-bunga yang indah itu. Setelah merasakan hembusan angin laut, dia menuju ke arah ini. Namun, saat ia sampai di sini, ia melihat seorang murid melampiaskan emosinya. Ya ampun, aura tidak bahagia yang dipancarkannya benar-benar mencemari tempat yang indah ini. Lin Fan berdiri di sana, dan ia dapat merasakannya jauh di dalam hatinya. Apakah kau di sini untuk mengasihaniku? Pergilah. Tian Yu tidak butuh belas kasihan siapapun, tidak seorang pun. Tian Yu sangat emosional saat ini, dan ia membentak Lin Fan dengan liar. Tian Yu tidak ingin bertemu siapapun, ia juga tidak ingin ada yang bersimpati padanya. Ia seorang pejuang, bukan orang lemah. Landasan kultivasimu telah hancur. Jika aku memutar balik waktu, apakah kau masih akan mengorbankan dirimu untuk kakak seniormu? Lin Fan mengenali siapa pria di depan matanya ini. Saat itu di Bahtera, murid yang mereka bawa turun, itulah dia. Dan berdasarkan rumor, Sekte Kemuliaan telah menderita kerugian besar dari ekspedisi ini, bahkan menyebabkan seorang jenius sekte dalam memiliki fondasi kultivasinya hancur, dan sekte tersebut tidak dapat memulihkannya untuknya. Jatuh dari ketinggian setelah memanjat cukup lama adalah cobaan yang cukup berat untuk ditanggung oleh siapapun. Seolah-olah seseorang terlempar dari surga ke kedalaman neraka tanpa ada kesempatan untuk diselamatkan. Apalagi, si jenius muda di depan matanya, mengalami pertempuran dan kemenangan yang tak terhitung jumlahnya, dia belum memahami perasaan jatuh ke neraka. Sekarang setelah dia memiliki seleranya sendiri, tentu saja, itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani dengan mudah. Siapa sebenarnya kamu? Keluar dari sini sekarang juga. Tian Yu putus asa dan tidak bisa menerima kata-kata apapun. Lin Fan berjalan mendekat, dan setelah mencapainya, dia melihat orang ini melalui sistem. Memang, pria ini jenius. Basis kultivasi yang melayang di atas kepalanya sudah cukup untuk mengatakan bahwa jika pria ini melanjutkan jalannya dengan lancar, masa depannya akan cerah melampaui batas. Namun di balik basis kultivasi itu, ada satu kata lagi. Dan itu adalah, hancur. Apakah kau akan menyelamatkannya? Lin Fan bertanya lagi, mengabaikan suasana hati Tian Yu yang temperamental. Tian Yu tertawa dingin, seolah-olah dia sedang mengejek dirinya sendiri. Tentu saja, aku akan melakukannya. Kenapa tidak? Jika itu jawaban yang kau inginkan, kau bisa pergi sekarang. Tian Yu mengangkat kepalanya sejenak, dan tatapannya seperti binatang buas. Sejujurnya, ia tidak ingin ada yang melihatnya dalam keadaan seperti ini. Namun, yang benar-benar tidak ingin ia lihat adalah tatapan kasihan yang terpancar dari mata mereka. Wajah ceria khas Lin Fan kini berubah menjadi ekspresi serius, seolah-olah ia adalah seorang guru yang tak tertandingi dari alam baka. Matanya tidak memancarkan kegembiraan maupun kesedihan, melainkan cahaya ilahi, seolah-olah ia dapat melihat menembus apapun dan menembus hati Tian Yu. Maukah kau mendengarkan sebuah cerita dari Yang Mulia? Tanya Lin Fan lembut. Tian Yu menundukkan kepalanya tanpa suara. Dia sudah lama melupakan pria di depannya ini. Dia ambruk dan berbaring di tanah, menatap langit yang jauh dengan mata kosongnya, seolah-olah dia sedang merenungkan apakah ada tujuan baginya untuk terus hidup. Legenda mengatakan bahwa di tanah tandus, ada sebuah desa di dalam lembah pegunungan. Desa itu disebut Desa Batu. Dan di dalam Desa Batu, ada seorang pemuda, Si Hao. Suara Lin Fan dalam dan rendah. Tanpa henti, dia membuat episode Chicken Soup for the Soul lainnya. Sejak dia meninggalkan sekolah langit surga, dia jarang mengatakan hal seperti itu. Namun saat melihat murid yang terbuang ini, Lin Fan merasa perlu untuk membantunya. Dan yang terpenting adalah jika semuanya berjalan dengan baik, dia bisa membawa anak laki-laki ini di bawahnya. Kemudian, dia akan memiliki 3 murid pembantu yang siap sedia. Dengan akar makhluk tertinggi, dia memiliki potensi yang melampaui siapapun di dunia ini.
Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah yang terpilih. Tian Yu awalnya tidak berniat mendengarkan. Namun saat ia berbaring diam di sana, percikan muncul dari matanya. Ia membuka telinganya dan mulai mendengarkan dengan saksama. Setelah mendengar sampai titik di mana akar makhluk tertinggi pria itu dicuri oleh sesama anggota klannya dan mengubahnya menjadi sampah yang tidak berharga, emosi Tian Yu menjadi kacau. Esensinya paling baik jika terkonsentrasi. Sup ayam yang disediakan Lin Fan tidak mengandung omong kosong, hanya poin-poin penting. 1 dupa, waktu untuk 3 dupa telah berlalu. Tian Yu sangat tenggelam dalam cerita Lin Fan, terpikat tak terlukiskan. Awalnya berbaring, ia sekarang duduk tegak, menatap Lin Fan lekat-lekat. Terpecah menjadi abu, dan dari abu itu, seekor burung phoenix bangkit. Akar makhluk tertinggi menyatu sekali lagi, dan ia mencapai tingkat tertinggi sebagai makhluk yang tak tertandingi. Dan akhirnya, cerita Lin Fan berakhir. Kali ini, Lin Fan mengerahkan 101% upayanya sebagai pelatih kehidupan dalam cerita ini. Itu seperti pembela iblis yang suaranya tidak pernah meninggalkan hati Tian Yu. Tian Yu tidak lagi frustrasi seperti sebelumnya, dan dia telah tenang. Dia mengulangi pernyataan terakhir yang diucapkan Lin Fan berulang kali. Hancur menjadi abu, dan dari abu, seekor burung phoenix bangkit. Hancur menjadi abu, dan dari abu, seekor burung phoenix bangkit. Pada saat ini, Tian Yu menatap Lin Fan dengan dahaga di matanya, bisakah fondasi kultivasiku pulih seperti miliknya? Lin Fan tersenyum lembut, menatap langit yang jauh dengan kedua tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Dia menjawab dengan tegas, di hadapan yang mulia, tidak ada yang benar-benar mustahil. Ekspresi Tian Yu berubah. Tetua, siapapun dirimu, tolong, bantu aku. Lin Fan tersenyum lalu tertawa terbahak-bahak. Melempar bigra kepadanya, ini hadiah dari Yang Mulia, agar kau bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirimu. Ingat, Yang Mulia adalah guru sekte Saint Devil dari puncak tanpa nama, Lin Fan. Setelah kau menggunakannya, putuskan apakah kau ingin datang dan mencari Yang Mulia. Dia pergi dengan misterius seperti saat dia datang. Pemandangan dari belakang saat dia berjalan pergi dengan anggun terukir di hati Tian Yu, seperti benih yang menunggu untuk tumbuh. Menatap pil di tangannya, Tian Yu menggenggamnya erat-erat dan ekspresi tegas terpancar di wajahnya. Hancur menjadi abu, dan dari abu itu, seekor burung phoenix bangkit. Aku pasti bisa mencapai puncakku, dan berjalan di jalan kemuliaan sekali lagi. Sekte Saint Devil dari puncak tanpa nama. Dalam perjalanan kembali, Lin Fan terkekeh. Tindakan ini, 10/10. Pemikiran penerjemah. Lem, hahaha. Lin Fan kembali. Astaga, sesaat, kupikir dia akan bercerita tentang masa lalunya dan kehancuran Sekte Saint Devil kepada orang ini. Tapi tentu saja, Lin Fan tidak pernah mengecewakan kita. Hahaha. Bab 134, 3 orang terkutuk dari Sekte. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Saat kegelapan turun, matahari bertukar tempat dengan bulan. Namun, sesuatu yang mengerikan telah terjadi di tanah yang menghadap ke laut yang mengamuk dengan bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Malam itu, para murid yang berjalan di kaki tebing itu mendengar serangkaian suara gemuruh yang mengerikan. Bahkan, orang bisa mendengar tanah bergetar. Sekarang, semua orang tahu bahwa kakak senior Tian Yu tetap berada di tebing itu. Namun sekarang setelah ia berubah menjadi orang cacat, pukulan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani dengan baik oleh siapapun. Mungkin, itu telah membuatnya gila. Keesokan harinya, pagi, kakak junior, mengapa kau harus melukai dirimu sendiri seperti ini? Zhong Hentian tidak bisa meninggalkan Tian Yu tanpa pengawasan. Karena itu, ia akan mengunjunginya setiap 2 hari. Namun setelah sampai di sana hari ini, Zhong Hentian terkejut dengan pemandangan yang menyambutnya. Tanah itu memiliki banyak lubang di dalamnya, seolah-olah itu adalah kawah bulan. Dan di tengah-tengahnya terbaring kakak juniornya, tersenyum bodoh seolah-olah ia telah berubah menjadi orang bodoh. Tian Yu tersenyum pada kakak seniornya dengan hampa seperti orang tolol. Kakak muda, Zhong Hentian patah hati tak terlukiskan. Sambil mengepalkan tinjunya, dia bersumpah akan membalaskan dendam kakak juniornya dalam kehidupan ini. Puncak tanpa nama. Para iblis bumi masih sibuk bekerja tanpa lelah.
Lin Fan dan murid-muridnya perlu mencari tempat sementara untuk malam ini, jadi dia berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Saat Lin Fan pergi, Zhang Ergou segera menyusul. Feng Bujue ditinggalkan sendirian dengan menyedihkan, hanya dengan iblis bumi sebagai teman-temannya. 3 hari kemudian, Lin Fan sudah pergi ke tempat-tempat yang ingin dikunjunginya. Akhirnya, dia memilih 2 tempat yang paling dia sukai. Satu adalah tempat murid sekte luar, dan yang lainnya adalah Puncak Jialan. Mengenai murid-murid Puncak Jialan yang cantik itu, Lin Fan benar-benar menikmati berada di sana. Di hadapan aroma harum gadis-gadis itu, Lin Fan merasa seperti akan meleleh. Tetapi yang membingungkan Lin Fan adalah mengapa Tian Yu tidak datang mengetuk pintu. Mungkinkah dia tersesat? Namun, seharusnya tidak demikian. Sekarang Sekte Saint Devil dari Puncak tanpa nama begitu terkenal di dalam Sekte Glory. Dia seharusnya dapat menemukan jalannya ke sana hanya dengan bertanya kepada murid manapun secara acak. Kecuali, dia benar-benar hancur karena penetrasinya yang hebat ke lantai setelah mengonsumsi Bigra. Motif Lin Fan meninggalkan pil Bigra untuknya adalah agar dia mendapatkan kembali rasa percaya dirinya, agar dia mengerti bahwa sebagai seorang pria, seseorang tidak boleh mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukannya. 5 hari kemudian, para iblis bumi akhirnya menyelesaikan pekerjaan mereka di Puncak tanpa nama. Deretan rumah berdiri saling terhubung. Hanya dengan sekali pandang, orang bisa merasakan kemegahan tempat itu. Nah, beginilah seharusnya penampilan dan perasaan sebuah sekte. Kalau dipikir-pikir lagi, kondisi kehidupan lama mereka seperti tinggal di kandang babi. Besar dan bagus, Lin Fan mengacungkan jempol kepada sekelompok iblis bumi. Zhang Ergou dan Feng Bujue merasa kebahagiaan datang terlalu cepat. Meskipun dulu tempat itu kumuh dan kumuh, mereka sudah terbiasa dengan kondisi kehidupan di sana. Sekarang setelah renovasi itu membuat Puncak tanpa nama setara dengan puncak lainnya, mereka tidak bisa tidak merasa bahwa tempat ini benar-benar seperti rumah mereka sekarang. Pemimpin iblis bumi itu tersenyum lebar, dan matanya yang hijau berminyak bersinar gembira. Setelah itu, dia menggumamkan omong kosong kepada Lin Fan sekali lagi. Sambil menyangga palu godam besar di bahunya, dia melambaikan tangan, dan kelompok iblis buminya pergi bersamanya. Mereka pergi secepat mereka datang. Bagi Lin Fan, makhluk-makhluk ini hanyalah orang-orang baik. Sejak hari ini akhirnya menjadi sekte kita. Lin Fan melihat pemandangan di hadapannya dan mendesah bangga. Zhang Ergou dan Feng Bujue berdiri di belakangnya, juga dipenuhi dengan kebahagiaan. Sekte kita, akhirnya tampak seperti sekte yang sebenarnya. Selamat, Guru. Sebagai murid-muridmu, kami akan memberikan yang terbaik untuk menegakkan kejayaan sekte kami dengan nyawa kami. Zhang Ergou dan Feng Bujue berlutut setelah saling berpandangan. Akhirnya, mereka merasa memiliki tempat ini, rasa memiliki yang tak terlukiskan. Para prajurit mati demi mereka yang mereka lindungi. Guru sangat menghargai mereka, mempercayai mereka, dan membina mereka. Mereka tidak tahu berterima kasih. Meskipun Zhang Ergou lebih manipulatif dan licik, tujuannya adalah untuk melindungi dirinya sendiri di dunia yang kejam ini. Zhang Ergou tahu bahwa ia tidak terlahir dengan bakat, dan basis kultivasinya rendah. Namun setelah diakui oleh guru, ia tidak hanya dibawa ke Sekte Saint Devil sebagai murid, ia juga menjadi murid tertua. Rasa terima kasih ini, Zhang Ergou ukir dalam-dalam di hatinya. Ia tidak akan pernah mengkhianati sekte ini seumur hidupnya. Satu untuk semua, semua untuk satu. Ia akan melakukan yang terbaik untuk menjunjung tinggi kehormatan sekte ini, dan menyebarkan nama agungnya. Sama seperti Zhang Ergou, Feng Bujue sangat dihormati. Mungkin ia pernah berpikir untuk kembali ke Sekte Glory di masa lalu, tetapi seiring berjalannya waktu, ia juga merasa nyaman berada di sini. Bahkan, hatinya mungkin sudah tertanam di tempat ini. Sambil merentangkan tangannya, Lin Fan menatap langit dan memejamkan matanya dengan lembut. Perlahan, ia menarik napas dalam-dalam. Begitulah adanya, begitulah perasaannya. Mantan Grandmaster Sekte Saint Devil, percayalah padaku. Suatu hari, aku pasti akan mengubah Sekte Saint Devil menjadi sekte terkuat di dunia, melampaui siapapun di alam semesta ini. Aku akan membunuh orang untuk kembali ke benua Changling, dan kemudian, saatnya untuk membalas dendam untuk saudara-saudara kita yang tak terhitung jumlahnya, untuk sekte kita yang hilang. Ergo, Bujue, mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Saint Devil akan menjadi segalanya bagi kita.
Lin Fan menyatakan dengan tatapan serius. Ya, keduanya mengangguk. Untuk sekte, kami mempertaruhkan hidup kami di sini. Pada saat itu, langit berubah menjadi abu-abu, dengan ketiganya mengenakan ekspresi tegas di wajah mereka. Mereka dipenuhi dengan harapan terhadap masa depan mereka. Sekte Saint Devil akan menjadi segalanya bagi mereka. Guru muda, apakah dia ada di sekitar sini? Saat itu, sesosok muncul dari kejauhan menuju pintu masuk puncak. Memfokuskan pandangannya, Lin Fan sejenak tersenyum. Zhang Ergou dan Feng Bujue saling memandang, lalu menatap Lin Fan, dan mereka menganggukkan kepala. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Ikan itu tersangkut di umpan. Guru telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa ini adalah si jenius berbakat yang fondasi kultivasinya hancur dalam ekspedisi Tanah Terlarang. Sekarang sekte itu baru saja dimulai dan mereka membutuhkan banyak darah segar. Guru tampaknya memiliki harapan besar untuk Tian Yu ini. Namun, mereka berdua tidak tahu apa yang guru lihat dalam dirinya. Dengan fondasi kultivasinya yang hancur, harapan apa yang tersisa padanya? Kecuali guru memiliki kemampuan untuk menyembuhkan fondasi kultivasi seseorang. Ya, pasti itu. Di dalam hati mereka, guru adalah sosok yang mirip dengan dewa. Jika itu adalah guru agung mereka, pasti ada kesempatan. Dan saat itu, langit kelabu menjadi cerah. Suasana tegang dari sebelumnya menghilang, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Sebaliknya, tercium aroma konspirasi yang mendalam di puncak tanpa nama. Sekarang setelah Tian Yu mengetuk pintunya sendiri, tidak mungkin dia bisa lolos dari genggaman Lin Fan lagi. Lin Fan tersenyum lembut dan memperlihatkan wajah penuh belas kasih itu sekali lagi. Dia berjalan ke arah Tian Yu, murid junior, kurasa kau sudah memikirkannya dengan matang. Tian Yu mengenakan jubah hitam. Dia menyembunyikan dirinya agar tidak ada yang menemukannya saat dia meninggalkan tebing. Ini mungkin kesempatan terakhir yang dimiliki Tian Yu. Dia tidak ingin menjadi orang cacat seumur hidupnya, tetapi dia juga tidak ingin memberitahu siapapun bahwa dia mencari pengobatan di puncak tanpa nama. Bahkan Zhong Hentian tidak tahu tentang ini. Kepergiannya dimaksudkan agar semua orang berpikir bahwa dia telah pergi untuk selamanya. Saat dia muncul di puncak sekali lagi, itu akan terjadi saat dia berada di puncaknya. Dan semua orang akan tahu. Tian Yu telah kembali bab 135, Rencana Sempurna. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Meskipun Tian Yu tahu bahwa ia datang terlambat dari yang diharapkan, ia tidak punya pilihan. Pil yang ditinggalkan oleh Master Muda Lin terlalu kuat. Sebagai seorang jenius sekte dalam, pil macam apa yang belum pernah dilihat Tian Yu sebelumnya. Hanya dari aroma sesuatu saja sudah memungkinkannya untuk menganalisis jenis pil itu. Namun, ia tidak dapat mengetahui apa itu Bigra. Ketika Lin Fan tiba di Sekte Glory, Tian Yu tidak ada di sana karena ia sedang melakukan ekspedisi ke Tanah Terlarang. Lebih jauh lagi, saat ia kembali ke Sekte, fondasi kultivasinya hancur. Oleh karena itu, ia berada dalam kondisi tersiksa secara mental. Karena itu, ia tidak tahu banyak tentang urusan di dalam Sekte tersebut, apalagi fakta bahwa puncak tanpa nama telah diberikan kepada orang lain oleh Grandmaster. Apakah pil itu beracun atau tidak, ia tidak peduli. Ia hanyalah seorang pria cacat. Apakah masih ada yang ingin memanfaatkannya? Namun setelah mengonsumsi pil itu, dunia Tian Yu berubah seketika. Seolah-olah ada api yang menari-nari di dalam tubuhnya, membuatnya hampir mencapai titik puncaknya. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, orang tidak perlu menebak. Dia memperlihatkan kebiasaan orang yang biasa mengonsumsi Bigra. Begitu efek pil itu berakhir, dia terbaring lumpuh di lantai. Pikirannya jernih saat ini, tanpa kekhawatiran atau rasa sakit dari masa lalu. Hanya kebahagiaan, pil yang suci. Itulah satu-satunya kesimpulan yang bisa dicapai Tian Yu setelah mengonsumsinya. Guru muda, murid Tian Yu telah memutuskan. Aku mohon padamu untuk menyelamatkanku dari jurang yang kualami ini. Tian Yu berlutut di lantai dan memohon dengan segala ketulusan hatinya. Nah, sana, bangunlah. Lin Fan melangkah maju dan membantu Tian Yu berdiri. Kau tidak perlu memohon padaku untuk hal seperti itu. Tentu saja, Yang Mulia akan meminta murid mudanya memulihkan landasan kultivasinya. Murid jenius di depan matanya, Lin Fan pasti menginginkannya. Meskipun landasan kultivasinya mungkin telah hancur, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan pernah bisa pulih. Dan begitu dia melakukannya, dia akan tetap menjadi jenius yang sama seperti sebelumnya.
Pemulihan fondasi kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat terjadi dalam semalam. Sekarang setelah kita merenovasi tempat ini, kita memiliki banyak rumah kosong. Aku akan meminta salah satu murid pribadiku untuk membawamu berkeliling untuk memilih satu. Pikiran Lin Fan sederhana. Selama dia menahannya di sini, dia bisa mencoba yang terbaik untuk menyembuhkannya. Dan kemudian, sedikit demi sedikit, dia perlahan akan menipu orang ini. Terutama sekarang setelah fondasi kultivasinya hancur. Ketika seseorang berada di titik terendah dalam hidupnya, paling mudah untuk menipu mereka. Terima kasih, Master Muda. Tian Yu menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Satu-satunya harapannya saat ini ada pada pria ini. Apakah dia percaya atau tidak, itu masalah lain, dia hanya bisa mencobanya. Daripada menjalani hidup seperti anjing, dia lebih suka mengambil risiko. Feng Bujue kemudian membawa Tian Yu untuk pergi memilih rumah. Master, saya pikir peluang untuk menggaetnya cukup rendah kali ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dari sekte dalam dan memiliki hubungan yang erat dengan sekte kemuliaan. Dia pasti tidak akan bergabung dengan kita dengan mudah. Zhang Ergou berkomentar. Lin Fan tersenyum diam-diam dan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dia menatap Zhang Ergou. Ergou, ingat, tidak ada yang mustahil di dunia ini, hanya mereka yang takut akan hal yang mustahil. Bahkan bibit kecil pun dapat berubah menjadi pohon raksasa seiring berjalannya waktu. Sekarang dia berada di saat terlemahnya tanpa ada orang lain yang mengakuinya, dia membutuhkan perawatan. Oleh karena itu, kalian berdua perlu berusaha keras untuk mewujudkannya. Ya, saya mengerti apa yang harus dilakukan. Otak licik Zhang Ergou yang tajam langsung memahami keinginan gurunya. Setengah bulan kemudian, Tian Yu telah berada di puncak tanpa nama selama setengah bulan dan belum juga meninggalkan puncak itu. Menjelang hilangnya Tian Yu, tidak ada keributan di dalam sekte. Hanya Zhong Hentian yang mencarinya ke sana kemari, tetapi tidak ada hasilnya. Karena masalah ini tidak ada habisnya, Tian Yu hanya tinggal di puncak tanpa nama. Selama kurun waktu ini, Lin Fan telah fokus pada budidaya pil. Seperti yang diduga, semakin sulit untuk menaikkan level keterampilan budidaya pilnya. Keterampilannya telah tertahan di level 19 untuk waktu yang lama, dan hanya butuh sedikit waktu untuk mencapainya. Namun, Lin Fan tidak terburu-buru. Dia pasti akan naik level suatu hari nanti dengan kecepatan yang ada. Dia hanya akan membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun bakat kultivasi Zhang Ergou hanya seperti seorang pelayan rendahan dan lambat dalam kultivasi pribadinya, dengan bantuan terus-menerus dari Lin Fan dan sejumlah besar pil sebagai suplemen, dia juga hampir mencapai level pasca surgawi. Zhang Ergou dan Feng Bujue tidak memiliki sistem tersebut. Oleh karena itu, mereka tentu harus menggunakan usaha keras mereka sendiri untuk mengatasi penghalang besar antara pra-celestial dan pasca-celestial. Mengenai kapan ia bisa menerobos, itu hanya bergantung pada dirinya sendiri. Feng Bujue awalnya adalah pasca-celestial, dan sekarang, kekuatannya telah meningkat pesat. Ia hanya tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikan tahap penuh dari level pasca celestial. Dan jika diberi waktu 1 bulan lagi, ia mungkin juga bisa menerobos. Mengenai Tian Yu, ia benar-benar yakin dengan kemampuan Lin Fan untuk memulihkan sepenuhnya fondasi kultivasinya. Karena sekarang, ia sudah bisa mulai berkultivasi sendiri lagi. Meskipun prosesnya lambat, itu sudah merupakan peningkatan yang luar biasa bagi Tian Yu. Mampu berkultivasi lebih baik daripada menjadi orang cacat. Zhang Ergou dan Feng Bujue mengingat kata-kata guru mereka jauh di dalam hati mereka. Hari demi hari, mereka menghujani Tian Yu dengan cinta dan perhatian, menceritakan kepadanya tentang berbagai eksploitasi guru mereka dalam hidupnya dan permata kebijaksanaannya. Ini adalah rencana utama yang dibuat Lin Fan dan kedua muridnya setelah berdiskusi selama berhari-hari. Dan rencana ini dibuat khusus untuk Tian Yu. Karakter, kebiasaan, temperamen, semua aspek ini perlu dikerjakan. Saat Tian Yu berubah dalam aspek-aspek ini, mereka akan mengerjakannya dan menekankannya lebih jauh. Namun untuk rencana seperti ini, itu hanya dapat dibuat oleh orang-orang yang sebebas dan sesantai Lin Fan dan kedua muridnya. Keesokan harinya, sesuatu terjadi di tanah milik murid sekte luar. Murid-murid yang keluar dan melakukan hal-hal mereka sendiri berhenti sejenak saat melihat pemandangan menakjubkan di depan mereka. Itu adalah murid-murid puncak Jialan. Wow, cantik sekali. Lihat yang memimpin, sial,
Tubuhnya sangat seksi, ya Tuhan. Set, pelankan suaramu. Murid-murid perempuan Puncak Jialan dikenal memiliki sifat pemarah. Ada yang aneh. Murid-murid Puncak Jialan biasanya tidak meninggalkan puncak mereka. Sekarang setelah sekelompok besar dari mereka turun bersama-sama, apakah akan terjadi sesuatu? Tidak tahu. Mari kita ikuti saja dari belakang. Mungkin kita akan menemukan sesuatu. Tempat di mana Zhou Yaoyao membawa puluhan suster juniornya tidak lain adalah puncak tanpa nama. Dia menuju ke sana untuk mencari guru junior mereka yang terhormat untuk meminta bantuan. Melihat mata penuh nafsu dari para murid di sekitarnya, Zhou Yaoyao menunjukkan wajah tidak senang dan mendengus dingin. Dibandingkan dengan guru junior Lin, orang-orang ini benar-benar sampah. Kakak senior, kita akan mengalaminya jika guru junior Lin memutuskan untuk tidak membantu kita kali ini. Seorang murid perempuan berkata dengan menyedihkan dengan air mata berlinang di matanya. Jangan khawatir, guru junior Lin adalah pria yang baik dan murah hati. Dia pasti tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Zhou Yaoyao menjawab dengan percaya diri. Setelah mengetahui tempat yang mereka tuju adalah puncak tanpa nama, para murid sekte luar terkejut. Mungkinkah puncak Jialan juga ada di sana untuk mencari Master Muda Lin untuk membudidayakan pil? Terhadap Master Muda Lin dari puncak tanpa nama, mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat yang sangat besar. Jika bukan karena dia, tidak seorang pun dari mereka akan memiliki kehidupan yang nyaman saat ini. Dan siapa yang akan dicari untuk membudidayakan pil akhir-akhir ini? Tentu saja itu adalah Master Muda Lin. Puncak Danding telah mengalami reformasi menyeluruh. Mulai sekarang, pembudidayaan pil gratis, dan tingkat efisiensinya meningkat pesat. Namun, bagi para pengikut sekte luar ini, bahkan dengan kondisi seperti ini, tidak seorang pun dari mereka akan pergi ke puncak Danding lagi. Itu semua karena puncak Danding telah benar-benar menghancurkan hati mereka. Selain itu, kecepatan pembudidayaan pil Master Muda Lin tidak ada duanya. Setelah memberikan bahan-bahannya, mereka dapat segera mengumpulkan pil keesokan harinya. Dan tentu saja, setiap kali mereka melakukannya, mereka juga bisa mendapatkan hadiah kejutan. Selain itu, Master Muda Lin adalah pria yang sangat ramah. Kedua muridnya juga seperti saudara dan teman dekat. Kadang-kadang, mereka bahkan bisa nongkrong untuk mengobrol menyenangkan tentang apapun di dunia ini. Kehidupan di sana tidak bisa lebih baik dari itu. Adapun puncak Danding, mereka bisa pergi ke satu sisi saja. Bab 136, Masalah Kecil. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Tuan, tidak bagus. Ada segerombolan murid perempuan yang bergegas. Zhang Ergou berlari tergesa-gesa dengan ekspresi terkejut. Mengejutkan, ini benar-benar terlalu mengejutkan. Sekelompok murid perempuan di luar tampak begitu garang sehingga Zhang Ergou merasa jantungnya berdebar kencang saat melihatnya. Lin Fan sedikit mengernyit. Murid perempuan apa? Namun setelah mencapai pintu masuk puncak, Lin Fan tersenyum gembira. Tak disangka murid-murid puncak Jialannya ada di sini. Salam, Tuan Muda Lin. Zhou Yaoyao melangkah maju dan menyapa dengan senyum lebar. Salam, Tuan Muda Lin. Murid-murid perempuan lainnya mengikutinya. Zhang Ergou tercengang. Tak disangka tuannya benar-benar mengenal begitu banyak murid perempuan. Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu bahkan lebih mengejutkan. Sejak dia memasuki sekte, dia selalu berada di sisi tuannya. Dan bahkan setiap hari, dia tidak melihat tuannya banyak berinteraksi dengan orang lain. Aneh, ini sangat aneh. Namun, saat melihat sekelompok murid perempuan itu, mata Zhang Ergou berbinar-binar. Pemandangan itu begitu indah hingga menjadi dosa. Jika dia hanya bisa menikahi salah satu dari mereka, betapa indahnya hidup ini. Melihat hubungan akrab gurunya dengan para saudari junior ini, dan mengingat betapa baik gurunya merawat mereka, mungkin sebenarnya ada peluang untuk perjodohan. Para murid junior yang terkasih, apa yang membawa kalian ke puncak tanpa nama hari ini? Lin Fan tersenyum dan bertanya, tidak bisakah kita datang saat kita merindukan guru junior kita? Zhou Yaoyao berkomentar sambil cemberut. Lin Fan tertawa, baiklah, mari kita duduk di sana. Karena kalian ada di sini, biarkan Yang Mulia menjamu kalian dengan baik. Sekarang puncak tanpa nama yang sangat besar itu hanya memiliki 4 penghuni, tempat ini memang tampak sedikit sepi. Namun dengan kehadiran begitu banyak orang, semuanya tampak jauh lebih hidup.
Zhou Yaoyao tahu bahwa puncak tanpa nama dulunya adalah tanah tandus yang hanya ditumbuhi rumput liar. Namun, untuk mengubahnya menjadi tempat yang begitu megah dalam waktu yang singkat, dia tahu bahwa Sekte Glory pasti mendukung tempat ini dengan kuat. Memang, Master Muda Lin adalah pria yang berkaliber. Bagi sekte untuk menyukainya dalam waktu yang singkat, dia adalah pria dengan bakat yang tak tertandingi. Namun sekarang karena mereka sedang dikejar waktu, tidak mungkin untuk tinggal di sini lebih lama. Zhou Yaoyao mengangkat alisnya dan berkata dengan genit, Master Muda Lin, bisakah kau membantu kami? Tepat saat itu, Zhou Yaoyao menarik lengan baju Lin Fan dan menatapnya dengan kasihan dengan matanya yang lebar dan berbinar. Sambil tersenyum lembut, Lin Fan menunjukkan ekspresi paling baik yang bisa dia tunjukkan. Teruskan, apa masalahnya? Guru muda, bisakah Anda membantu kami membudidayakan beberapa pil? Ini semua adalah pil yang mudah dibudidayakan, hanya saja kami sedang dikejar waktu. Kami sudah membawa semua bahan-bahannya. Jawab Zhou Yaoyao. Guru muda, tolong bantu kami, kumohon. Pada akhirnya, demi keadilan, kakak senior melarang mereka membawa pil apapun ke dalam tempat rahasia. Dan pada saat yang genting ini, Zhou Yaoyao memikirkan Lin Fan. Dia hanya bisa berharap bahwa dia akan membantu mereka. Zhang Ergou berdiri di satu sisi, mengagumi gurunya dan mendesah pelan. Guru benar-benar playboy, kalau saja dia bisa berdiri di sana. Namun sayangnya, dia tahu itu tidak mungkin. Baiklah, tentu saja, aku akan melakukannya. Bagi Lin Fan, mengolah pil adalah hal yang paling sederhana. Dan sekarang sekelompok besar junior dengan sungguh-sungguh mencari bantuannya, bagaimana mungkin dia tidak memberi mereka muka? Bagaimana mungkin dia mengecewakan mereka? Guru junior, kami hanya membutuhkan 30 pil. Kapan itu bisa dilakukan? Zhou Yaoyao bertanya setelah menyerahkan bahan-bahannya kepada Lin Fan. Pelatihan di tempat rahasia akan segera dimulai, dan mereka harus bergegas kembali. Sebentar lagi, Lin Fan tersenyum. Dia akan memberikan pertunjukan yang bagus untuk para murid junior ini. Mengulurkan tangan kanannya, api menari-nari di telapak tangannya. Lin Fan melemparkan bahan-bahan ke dalamnya. Pada titik ini, Zhou Yaoyao dan para murid perempuan semuanya tercengang. Mereka tidak tahu keterampilan macam apa ini. Zhang Ergou tahu betul niat Lin Fan. Sekarang guru besarnya mengolah pilnya langsung di depan orang banyak, dan bahkan menggunakan pil melalui pikiran, dia pasti berpikir jauh ke depan. Sebagai murid besar Sekte Saint Devil, bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran gurunya? Terutama melihat pemandangan para saudari junior yang tercengang itu, Zhang Ergou tahu apa yang harus dia lakukan. Oh, ini adalah pil melalui pikiran. Ini adalah level tertinggi yang dapat dicapai seseorang untuk mengolah pil. Ini adalah keterampilan yang bahkan membuat Grandmaster Sekte Glory dan beberapa tetua senior ternganga karena takjub. Zhang Ergou menunjukkan wajah yang sangat terkejut dan berteriak dengan penuh semangat. Suaranya begitu keras sehingga semua murid puncak Jialan dapat mendengarnya. Memang, suara itu memang sangat kuat. Ekspresi terkejut pada murid-murid puncak Jialan ini semakin dalam setelah penjelasannya. Terutama bagi Zhou Yaoyao, pengidolaannya terhadap Lin Fan melampaui apapun di dunia ini. Dia tidak menyangka junior Master Lin menjadi sekuat ini. Tetapi jika seseorang berpikir bahwa ini adalah yang terbaik, maka dia hanya akan meremehkan pikiran licik Zhang Ergou. Dalam keberadaan Sekte Glory sejak sejarah, hanya ada satu orang yang telah mencapai keterampilan ini. Dan orang itu adalah orang yang membawa Sekte Glory ke era yang paling mulia, di mana setiap sekte lain akan melihat kita dengan iri dan meminta bantuan kita untuk pil yang paling eksotis. Zhang Ergou berseru dengan gembira sambil mengamati dengan saksama ekspresi para murid perempuan yang hadir. Dan keterampilan pengamatan Zhang Ergou tidak bisa diremehkan. Setiap kali dia menyadari ada yang tidak beres, dia akan mengubah arah bualannya. Namun, situasi hari ini baik-baik saja. Semuanya berjalan sesuai harapan. Lin Fan, yang sedang membudidayakan pil, sangat senang. Memang, Ergou tidak mengecewakannya sebagai murid utama Sekte Saint Devil. Dia bertekad untuk melatih pria ini secara menyeluruh dan menjadikannya sebagai tangan kanan yang layak di masa depan. Murid junior Zhou, keluarkan karung penyimpananmu dan bersiaplah untuk menerima pil. Tepat saat itu, api di telapak tangan Lin Fan menari semakin membara. Dari dalamnya, ramuan herbal meleleh dan memuncak menjadi bentuk pil.
Ya, Zhou Yaoyao tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka prosesnya akan secepat ini. Bahkan waktu untuk membakar dupa belum berlalu. Namun atas perintah Master Muda, dia tidak berani berlama-lama dan segera mengeluarkan kantong penyimpanan. Buka, ya, Zhou Yaoyao tidak berani ragu. Tangan kanan Lin Fan sedikit bergetar, dan pil-pil yang menari-nari di dalam api kini terbang menuju kantong penyimpanan satu persatu. Satu pil, dua pil, titik. Pada akhirnya, ada 120 pil penuh. Terima kasih banyak, Master Muda, 4 porsi untuk setiap set bahan. Enak sekali, Lin Fan mencatat. Para murid puncak Jialan tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Selama ini, mereka hanya mendapat 1 porsi untuk setiap set. Bagaimana bisa berubah menjadi 4 porsi di tangan Master Muda Lin? Melihat ekspresi mereka yang sekali lagi tercengang, Zhang Ergo mengambil kesempatan itu. Guru besar kita benar-benar yang terbaik dalam mengolah pil di Sekte Glory. Bahkan tetua senior puncak Danding telah mengakui bahwa dia tidak dapat menandingi guru kita. Sekarang, mendapatkan 4 porsi dari 1 set bahan, ini sangat biasa. Zhang Ergo seperti seorang narator. Tanpa Lin Fan harus mengatakan apapun, Zhang Ergo menjelaskan semuanya. Memang, pandangan para gadis terhadap Lin Fan tidak lagi berupa pemujaan. Itu adalah kegilaan seperti orang-orang terbelakang yang akan mengejar selebriti. Lin Fan tersenyum lembut dan merapikan lengan bajunya, baiklah kalau begitu, cepatlah kembali karena kalian semua sedang terburu-buru. Masalah kecil seperti ini, jangan khawatir. Pikiran penerjemah, Lem. Baiklah teman-teman, semoga kalian tidak bingung dengan kakak senior, murid besar, Del. Istilah besar terutama digunakan untuk menggambarkan seseorang sebagai murid pertama, atau orang yang dihormati orang. Del, bersulang bab 137, Langit dan Bumi Tercium. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Ketika keindahan Jialan Peak yang memukau itu pergi, Ergo menghampiri Lin Fan, menggosok-gosok tangannya dengan gugup. Guru, apa pendapatmu tentangku? Zhang Ergo bertanya sambil tersenyum getir. Tidak buruk, ada apa? Lin Fan meliriknya. Ini, kebahagiaanku, seumur hidup. Zhang Ergo malu untuk mengatakannya. Jika dia harus terus terang, bukankah itu akan sangat memalukan? Lin Fan menatap Zhang Ergo tanpa daya. Dia mengerti apa yang sedang direncanakan orang ini. Kodoknya ini mencoba bernafsu pada daging angsa. Lin Fan mendesah tanpa daya, Ergo, kau adalah muridku yang paling kuhormati. Selain itu, kau akan menjadi Grand Master ke-7 sekte kami. Aku memiliki harapan besar padamu. Tolong jangan mengecewakanku. Awalnya, Zhang Ergo hanya ingin gurunya membantunya dengan memperkenalkan mereka. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa tenang. Namun, dia tidak menyangka gurunya akan mengatakan hal seperti itu kepadanya. Ya, jangan khawatir, guru. Ergo pasti tidak akan mengecewakanmu. Wajah Zhang Ergo langsung berubah serius. Dia merasa bersemangat mendengar kata-kata gurunya. Tidak disangka bahwa dia adalah murid yang paling disegani, Grand Master ke-7 dari Sekte Saint Devil. Kata-kata ini membuat Zhang Ergo menyadari tanggung jawab berat yang ada di pundaknya. Dengan harapan yang begitu tinggi dari gurunya, apapun yang terjadi, dia tidak akan mengecewakannya. Ya, lanjutkan. Lin Fan melambaikan tangannya dan kembali menuju rumahnya. Zhang Ergo melihat punggung tuannya dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Gagasan tentang cinta yang dimilikinya sebelumnya terlempar ke belakang kepalanya. Dibandingkan dengan pengakuan tuannya, apa itu cinta? Dengan kepercayaan tuannya, tidak mungkin dia bisa mengecewakannya. Pada suatu hari, Lin Fan berada di dalam sebuah rumah yang khusus dibuat oleh Earth Demons untuk membudidayakan pil. Dia sedang mengerjakan pil berkaliber tinggi lainnya yang diminta oleh Jian Wudi dari 10 jenius sekte luar. Selesai. Ding. Dalam benaknya, tungku terbuka, dan aroma harum keluar. Pil itu, yang bersinar dengan 3 warna berbeda, jatuh di telapak tangannya. Ding. Selamat atas pembuatan, pil Dewa 3 warna, tingkat atas bumi. Ding. Selamat atas peningkatan profesi, kultivasi pil. Ding. Selamat atas profesi, kultivasi pil, yang mencapai level 20. Memulai prosedur evolusi. Ding, selamat, profesi kultivasi pil, ditingkatkan menjadi, smelt langit dan bumi. 0/20. Smelt langit dan bumi, tidak ada yang tidak dapat dilebur di dalam langit dan bumi.
Lin Fan melompat kegirangan. Akhirnya, keterampilan kultivasi pilnya telah berkembang. Dan sekarang setelah menjadi smelt langit dan bumi, Lin Fan penasaran. Tidak ada yang tidak bisa dilebur di dalam langit dan bumi. Jadi, apa yang luar biasa tentang ini? Dan dari penampilannya, ini belum tahap akhir. Rupanya, ini masih bisa berevolusi sekali lagi. Memasuki kedalaman pikirannya, dia mengejar Heaven and Earth Smelt. Dalam sekejap, dunia batin Lin Fan bergetar. Di dalam pikirannya, sebuah tungku besar, setinggi langit, muncul tepat di hadapannya. Dibandingkan dengan tungku di masa lalu, ini jauh lebih besar, jauh lebih megah. Api menyala dengan ganas, seolah-olah akan meledak kapan saja. Dan darinya tercium bau karat. Rasanya seperti seseorang telah kembali ke era kuno bersamanya. Lin Fan siap untuk mengujinya. Dia harus melihat apa yang bisa dilakukan Heaven and Earth Smelt ini. Di masa lalu, dia hanya perlu meletakkan ramuan dan barang terkait di dalam tungku. Dia bertanya-tanya bagaimana Heaven and Earth Smelt akan bekerja. Dia melemparkan pil suyuan ke dalam tungku tanpa apapun. Api terus menyala. Dalam sekejap, cahaya lembut melintas dan pil itu melesat keluar dari dalam tungku. Ding, selamat atas pembuatan pil suyuan kelas menengah cahaya. Ding, selamat. Poin pengalaman plus 0. Lin Fan sangat terkejut. Pil suyuan yang telah dia lemparkan sebenarnya hanyalah pil kelas rendah cahaya. Tetapi setelah meleburnya di dalamnya, tak disangka kualitasnya telah meningkat. Ini mengejutkan. Lebih jauh lagi, setelah berevolusi menjadi Heaven and Earth Smelt, mengolah pil biasa tidak lagi memberikan poin pengalaman. Sepertinya akan lebih sulit untuk menaikkan level keterampilan mulai sekarang. Tetapi percobaan itu tidak berakhir di sini. Jika hanya ini, maka Heaven and Earth Smelt tidak sesuai dengan namanya. Lin Fan melemparkan pil suyuan kelas menengah bumi ke dalam tungku. Selanjutnya, dia mengambil pedang yang diperolehnya melalui perampokan Nimantian di benua Changling, pedang legendaris menengah, pedang Valet Frost. Lin Fan belum pernah mencoba pedang itu sendiri. Sekarang setelah dia tiba di benua Dongling, dia tidak lagi membutuhkannya. Kalau begitu, mari kita lihat apakah ada yang bisa dihasilkan dengan menggabungkannya dengan pil suyuan. Gabungkan. Tiba-tiba, api di dalam tungku menyala lebih terang. Faktanya, Lin Fan bahkan melihat pedang Valet Frost meleleh menjadi bola cairan dan bergabung dengan pil suyuan. Lin Fan penuh dengan antisipasi. Dia bertanya-tanya pil macam apa yang akan dihasilkannya. Jika pil dewa bisa keluar dari ini, dia akan benar-benar terdiam. Lin Fan tahu bahwa percobaan ini adalah yang pertama dalam sejarah kultivasi pil. Jika pil benar-benar bisa menyatu dengan senjata, maka ini akan menjadi era baru dalam kultivasi pil. Tepat saat itu, tungku terbuka, dan pil hitam pekat muncul di telapak tangan Lin Fan. Ding, selamat atas terciptanya pil energi pedang kehendak bumi yang berperingkat rendah. Pil energi pedang kehendak dibuat oleh pil suyuan yang menyerap kehendak pedang. Ini memang produk baru. Dan sepertinya bisa dimakan. Kehendak pedang, kehendak pedang. Lin Fan menepuk pahanya saat menyadarinya. Nimantian adalah salah satu murid senior pengadilan pedang, dengan teknik pedang yang sangat kuat. Dan pedang ini telah bersamanya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pedang itu secara alami diresapi dengan kehendak pedangnya sendiri. Dan sekarang setelah pedang itu menyatu dengan pil ini di tungku, secara alami kehendak pedang juga hadir di dalamnya. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dilebur, bahkan kemauan dan energi seseorang. Pedang Valet Frost adalah benda mati. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba, seseorang tidak dapat mengubahnya menjadi pil. Namun, begitu senjata digunakan oleh pengguna, tentu saja akan meninggalkan jejak kemauan dan energi kultivasi pengguna itu sendiri. Lin Fan benar-benar memahami fakta itu saat ini. Sepertinya Heaven and Earth Smelt ini cukup bagus. Namun, itu belum cukup, ia membutuhkan eksperimen yang lebih menyeluruh. Melempar pil energi kehendak pedang ke dalam tungku, ia mengeluarkan pedang panjang tingkat atas lainnya. Pedang ini pernah digunakan oleh Lin Fan. Oleh karena itu, pedang itu tentu saja memiliki kemauannya sendiri. Lin Fan menatapnya lekat-lekat. Tiba-tiba, ia mengerutkan kening. Gagal, ding, selamat karena gagal. Pil ini tidak dapat menahan 3 peleburan terus-menerus. Sialan, selamat karena gagal. Ini, 3 peleburan terus-menerus. Sepertinya pil suyuan tingkat rendah ringan ini hanya dapat menahan 2 peleburan terus-menerus.
Ia bertanya-tanya apakah pil kaliber yang lebih tinggi akan mampu menahan lebih banyak peleburan. Namun, pada akhir beberapa eksperimen, Lin Fan hancur total. Jumlah peleburan yang diizinkan tidak hanya ditingkatkan berdasarkan kaliber pil. Sama seperti pil, Suyuan, maksimal yang bisa dicapai adalah 2 kali. Kali ketiga pasti akan gagal. Lin Fan bertanya-tanya apakah itu karena ini adalah aturan yang ditetapkan, atau karena ia belum menemukan persyaratan untuk melebur 3 kali. Sepertinya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pikiran penerjemah. Lem, hahaha selamat atas kegagalan, bab 138, aku ingin meninggalkan tempat sekte. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Sebulan kemudian, Lin Fan telah bekerja keras. Tidal Push, kini telah mencapai kekuatan 20 kali lipat. Faceless Demon, dan Will of the Sword, keduanya berada di tahap ketiga, menunggu penyelesaian. Twisting Heaven and Earth, Black Tiger Steel's Heart, dan The Flowering Finger, masih berada di tempat mereka berada, hampir tidak tersentuh selama ini. Terutama, Dragon King's Hegemony, keterampilan yang meningkatkan level kekuatannya, tidak tumbuh sedikit pun. Sementara itu, basis kultivasinya sendiri adalah yang terburuk. Menghadapi lautan poin pengalaman yang dibutuhkan, bahkan menelan banyak pil secara terus-menerus tidak banyak membantu sama sekali. Sementara jumlah pil yang diminumnya setiap hari tidak dapat dianggap sedikit, kebanyakan dari pil tersebut adalah pil bermutu rendah. Bahkan setelah meminumnya, pil tersebut tidak banyak membantu poin pengalamannya. Tidak, aku harus keluar untuk merasakan lebih banyak gelombang. Kehidupan yang damai dan santai membuat Lin Fan merasa tidak nyaman, seolah-olah dia mandek. Dia jauh, sangat jauh, dari tujuan utamanya. Dan sekarang dia hidup sangat santai di dalam sekte, hatinya yang membara dengan marah mulai menjadi basi. Ombak, ombak. Dalam hidupnya, dia tidak membutuhkan bantuan angin yang tenang. Yang dia butuhkan hanyalah gelombang kejadian yang bergejolak. Dan sekarang tidak ada yang terjadi, apakah dia masih menjadi dirinya sendiri? Level 1 pasca Celestial, 60 juta per 100 juta. Poin pengalaman yang dibutuhkan ini membuat Lin Fan terdiam. Namun, jika dia bisa melewati penghalang level 1 pasca Celestial ini, poin pengalaman yang dibutuhkan seharusnya turun. Dan sekarang, di dalam Sekte Glory, dia sudah menjadi master yang sangat disegani. Bagaimana dia bisa terus memeras poin pengalaman dari murid-murid juniornya? Jika kabar itu menyebar, bukankah dia hanya akan menjadi bahan tertawaan? Selain itu, dunia ini begitu besar. Dia harus keluar untuk mengalaminya sendiri. Lin Fan berdiri, membuka pintu rumahnya dan menatap langit biru yang cerah. Dia memutuskan. Dia akan meninggalkan tempat sekte dan melihat dunia luar, sambil mengangkat dasar kultivasinya. Guru muda, tepat saat itu, Tian Yu keluar dari rumahnya. Begitu melihat Lin Fan, dia langsung melangkah maju dan menyapa. Selama tinggal di sana, Tian Yu telah merasakan perhatian yang mendalam dan perhatian yang tulus. Selain itu, dia telah menjalin hubungan yang kuat dengan Zhang Ergou dan Feng Bujue. Terutama Zhang Ergou, mereka berdua sangat akrab. Tian Yu menyadari bahwa basis kultivasi Zhang Ergou rendah, dan dia sama sekali tidak berbakat. Di masa lalu, dia bahkan tidak akan peduli dengan murid seperti itu. Namun setelah mengetahui kepedulian dan perhatian Zhang Ergou terhadap dirinya sendiri, hal itu membuatnya teringat kembali ke masa ketika dia hanyalah seorang manusia biasa, dan kasih sayang dari saudara-saudara dalam satu keluarga. Ya, basis kultivasimu telah mencapai level pasca surgawi 1. Aku ragu akan lama sebelum kamu kembali ke puncakmu. Tatapan Lin Fan terfokus pada Tian Yu. Dalam kurun waktu ini, fondasi kultivasi Tian Yu telah diambil kembali oleh Lin Fan dalam porsi yang sangat besar. Lebih jauh lagi, mengingat bahwa dia memiliki fondasi yang baik di masa lalu, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada yang lain. Lin Fan menyadari bahwa memang, bakat adalah bakat. Meskipun dia memiliki sistem, ada pro dan kontra. Selama ada cukup pengalaman, seseorang dapat naik level sebanyak yang mereka inginkan tanpa memerlukan fondasi tubuh atau mental yang baik. Bagi mereka yang tidak memiliki sistem, selama mereka dapat mengatasi rintangan ini, mereka dapat naik level. Ketika membandingkan kedua metode tersebut, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Sekarang, tentu saja, kelemahan sistem tersebut adalah aspek naik level. Namun, hanya itu saja. Selain itu,
semua hal lainnya melampaui segalanya di dunia ini. Itu semua karena guru muda, yang telah memberiku kehidupan baru. Utang ini, akan kuukir di hatiku selama sisa hidupku. Tian Yu menyapa dengan rasa terima kasih. Semakin lama ia menghabiskan waktu di sekitar Lin Fan, semakin ia menyadari tentang kemisteriusan Lin Fan. Namun, yang tidak diketahui Tian Yu adalah bahwa di dalam mata guru mudanya yang tampaknya saleh dan maha kuasa itu terdapat dunia yang penuh kekhawatiran. Karena, untuk meninggalkan kesan yang baik di hadapan Tian Yu, Lin Fan harus menampilkan akting terbaiknya setiap kali melihatnya. Ia bahkan tidak bisa memberi dirinya ruang untuk bersantai agar tidak menyerah. Namun, bagi Lin Fan, semua ini sepadan. Berdasarkan laporan Zhang Ergou yang sering, sikap Tian Yu berangsur-angsur berubah. Selama Lin Fan bersikeras, memburu orang ini dari sekte utama bukanlah hal yang mustahil. Guru, kami kembali. Suara Zhang Ergou dan Feng Bujue terdengar dari kejauhan. Atas perintah guru mereka, keduanya berangkat untuk mencari berita. Beberapa hari sebelumnya, Lin Fan sudah punya ide untuk meninggalkan tempat sekte. Jadi, ia pertama-tama mengirim keduanya untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasi terkini di dalam sekte. Bagaimana? Apakah ada sesuatu? Tanya Lin Fan. Ya, saya baru saja mendengar dari dalam sekte dalam bahwa sekte tersebut mengirim murid-murid sekte dalam ke puncak salju terapung. Zhang Ergou menjawab. Lin Fan melirik Tian Yu. Karena ia adalah murid sekte dalam, ia seharusnya tahu tempat itu. Menatap tatapan Master Muda Lin, Tian Yu menjelaskan, Master Muda, puncak salju terapung terletak di dalam kota langit. Salju turun terus-menerus di puncak salju terapung sepanjang tahun, dan merupakan tempat berkumpulnya banyak binatang buas. Kota langit milik semua sekte besar, dan kami bergantian menjaganya dari binatang buas. Lin Fan mengangguk mengerti, jadi, apakah kalian sudah tahu apa niat mereka menuju puncak? Ya, tapi aku tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Sepertinya seekor binatang buas dengan basis kultivasi surgawi rendah telah muncul. Tapi untuk situasi sebenarnya, aku tidak begitu yakin. Zhang Ergou menjawab, Master Muda, kurasa sekte kita telah mengirim orang untuk membunuh binatang buas itu. Meskipun tubuh binatang surgawi rendah itu mungkin berisi harta yang tak terhitung jumlahnya, ia juga sangat berbahaya. Setiap sekte besar mungkin berencana untuk mengambil tindakan juga. Tian Yu menjelaskan, ia pernah mengambil bagian dalam operasi semacam itu. Jadi, dia paham apa yang sedang terjadi. Begitu, baiklah, kalian kembali untuk beristirahat. Lin Fan melambaikan tangannya dan menuruni puncak. Dia akan menuju ke Grandmaster dan meminta izin untuk ikut serta dalam perjalanan ini. Hal-hal seperti membunuh binatang buas dan sejenisnya adalah favorit Lin Fan. Tidak hanya poin pengalaman yang berlimpah, begitu pula harta karunnya. Jika dia tetap terkurung dalam sekte, dia bertanya-tanya kapan dia akhirnya bisa naik level. Petik 2. Apa yang sedang dilakukan Master? Zhang Ergou mengangkat bahu, tidak dapat memahami tindakan masternya. Master Muda seharusnya juga ingin pergi ke sana. Tian Yu berkomentar sambil melihat punggung Lin Fan yang pergi. Menuju turun dari puncak. Tanpa nama, Lin Fan menganggukkan kepalanya kepada para murid sekte luar yang dilewatinya. Mimpi para murid sekte luar ini sekarang adalah untuk dapat memasuki puncak tanpa nama sebagai murid. Namun, Master Muda Lin belum melakukan upaya apapun untuk merekrut murid. Jadi, sementara mereka menunggu dengan cemas, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat potensi puncak tanpa nama saat mereka baru memulai? Namun sekarang, merekalah yang memohon. Lin Fan berjalan cepat menuju aula besar Grandmaster. Dia bertekad untuk mengikuti Grandmaster keluar dari area sekte. Lin Fan meminta bertemu dengan Grandmaster. Masuk. Saat memasuki aula besar, ada sekelompok tetua senior yang juga berkumpul. Sambil memperlihatkan senyumnya yang paling menawan, Lin Fan menyapa, "Salam, kakak seniorku." "Ah, ini kakak muda." Memanggilnya kakak muda tidak meninggalkan kesan yang baik di mulut mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah sekelompok pria tua, memanggil seorang anak muda dengan sebutan adik junior agak aneh. Namun, tidak ada yang salah berdasarkan senioritas. Sekarang Lin Fan adalah master dari puncak tanpa nama, dan telah mendirikan sekte sendiri, berdasarkan posisi, dia sama dengan mereka. Dan untuk memperhatikan senioritas,
mereka yang masuk setelah mereka secara alami adalah saudara junior. Jadi, dalam istilah teknis, Lin Fan sama sekali tidak layak disebut saudara junior. Melihat Lin Fan, Grandmaster Yan tersenyum. Iya. Master, ku dengar kau memilih beberapa murid sekte dalam untuk menuju ke puncak salju terapung. Aku juga ingin ikut. Tidak, tepat saat Lin Fan menyelesaikan kata-katanya, para tetua senior yang hadir langsung menolaknya. Sekarang Lin Fan memiliki pil melalui pikiran, dia adalah kesayangan sekte tersebut. Bagaimana mereka bisa membiarkannya mengambil risiko seperti itu di Danger Grounds? Terlebih lagi, meski sekte lain mungkin tidak menyimpan dendam terhadap Sekte Glory, begitu mereka mengetahui bahwa Sekte Glory memiliki seorang murid yang bisa menggunakan pil melalui pikiran, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan mencoba membunuhnya seandainya dia menjadi ancaman di masa mendatang. Bab 139, Perbedaan Perlakuan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Lin Fan tahu mengapa mereka tidak ingin melepaskannya. Apalagi selain rasa takut dia akan terluka. Memiliki pil melalui pikiran, sekte manapun yang memiliki ini pasti akan sangat peduli padanya. Mengapa mereka mengambil risiko membiarkannya keluar? Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte tersebut. Grandmaster Yan tidak mengatakan apapun. Dia mengamati Lin Fan dalam diam. Lin Fan melangkah maju, wajahnya tegas saat mengepalkan tinjunya. Saya sangat berterima kasih atas anugerah Grandmaster dan sesama tetua senior karena telah menyelamatkan saya. Oleh karena itu, saya mampu bertahan dan hidup dari bencana besar sebelumnya. Namun, saya telah berada di sekte selama berbulan-bulan yang tak terhitung jumlahnya, dan saya belum memberikan kontribusi apapun. Sekarang kesempatan telah diletakkan di hadapan saya meminta restu Anda dan berharap Anda dapat mengabulkan keinginan saya ini. Adik junior, itu tidak benar. Anda telah memberikan kami jasa besar dalam membantu para pengikut sekte luar untuk membudidayakan pil. Bagaimana Anda bisa berkata bahwa Anda tidak melakukan apapun? Lebih jauh lagi, perjalanan di luar sana penuh dengan bahaya, bahkan mungkin yang fatal. Lebih baik jika Anda tetap berada di dalam sekte. Tetua senior puncak Danding bersuara. Lin Fan tidak kenal ampun. Dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Binatang surgawi yang lebih rendah jauh dari biasa. Ada kemungkinan besar bahwa para pengikut kita yang menuju ke sana akan dibunuh olehnya. Jika saya memberi mereka dukungan dengan membudidayakan pil untuk mereka, mungkin saya bahkan dapat membantu menyelamatkan lebih banyak pengikut kita. Saya mohon restu Anda untuk mengabulkan permintaan saya ini. Para tetua senior menatap guru besar dengan tak berdaya. Mereka tidak tahu apa lagi yang bisa mereka katakan. Meskipun apa yang dikatakan Lin Fan penuh dengan kebenaran dan pengabdian, dia tidak salah. Mereka mengakui fakta bahwa dia menunjukkan bahwa jika dia bergabung dengan tim dan mengolah pil dari belakang, dengan keterampilan ilahinya, mungkin dia bisa menyelamatkan banyak murid. Ekspedisi kali ini jauh dari biasa. Meskipun tujuannya adalah membunuh binatang surgawi yang lebih rendah, tujuan utamanya juga untuk melatih dan menguatkan murid-murid sekte. Dalam ekspedisi tanah terlarang sebelumnya, Sekte Glory telah menderita kerugian besar. Terutama hilangnya seorang jenius sekte dalam sudah lebih dari cukup untuk membuat massa merasa patah semangat. Meskipun basis kultivasi saudara muda ini mungkin tidak setinggi itu, keterampilan kultivasi pilnya adalah yang terbaik. Bagi sekte, ini sangat berharga. Melihat wajah-wajah ragu dari massa, Lin Fan terus maju dengan lebih tegas. Ekspedisi tanah terlarang telah menyebabkan kerugian besar bagi sekte kita. Kita kehilangan muka di hadapan semua sekte besar lainnya. Untuk ekspedisi Floating Snow Peaks ini, aku harus menggunakan keterampilan mengolah pilku agar para murid kita menunjukkan keganasan dan vitalitas yang lebih besar. Sekte-sekte lain harus melihat kehebatan Sekte Glory dengan mata kepala mereka sendiri. Aku mohon restu kalian. Mereka berada dalam dilema yang lebih besar sekarang. Apa yang dikatakan Lin Fan sekarang juga sangat benar. Sekte Glory memang kehilangan muka selama ekspedisi terakhir, dan menjadi bahan tertawaan banyak sekte. Mereka tidak hanya tidak mendapatkan apapun dari ekspedisi sebelumnya, tetapi mereka juga kehilangan seorang murid yang sangat berbakat dengan sia-sia. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Jika Lin Fan pergi ke sana bersama para murid sekte dalam, mungkin mereka benar-benar dapat memperoleh kembali wajah dan reputasi Sekte Glory. Tetapi hanya saja, semakin mereka berpikir, semakin ragu mereka jadinya.
Pil Strudel adalah bakat mengolah pil yang belum pernah dilihat dunia selama ribuan tahun. Jika mereka kehilangan dia secara tidak sengaja di Floating Snow Peaks, itu akan lebih dari sekadar kehilangan dua orang jenius dalam dua ekspedisi. Ya, kau boleh pergi. Tapi kau tidak diizinkan menggunakan pil melalui pikiran di depan orang luar manapun. Grandmaster Yan berbicara dengan mata berbinar. Orang ini jauh dari kata sederhana. Aku ingin tahu apa motifnya berjuang dengan begitu bersemangat untuk pergi. Tapi selama dia pergi bersama sekte kita, aku ragu itu bisa menjadi sesuatu yang buruk. Nah, di jalur kultivasi, tentu saja seseorang harus ganas dan kuat. Bunga di dalam rumah kaca mudah layu. Seseorang pasti tidak bisa berlatih untuk menjadi sesuatu yang hebat jika terkurung di tempat berlindung yang nyaman. Grandmaster Yan berpikir, Tuan, ini, para tetua senior bergema dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka Grandmaster akan setuju. Lin Fan melompat dengan gembira di dalam hatinya, jangan khawatir, Tuan. Aku pasti tidak akan mengungkapkan pil melalui pikiran di depan mereka. Ya, dan juga, dalam ekspedisi kali ini, kalian tidak boleh melakukan kontak dengan sekte lain. Ingatlah itu, Grandmaster Yan memperingatkan lagi. Ya, Lin Fan semakin senang. Dia tidak menyangka bisa meyakinkan mereka semudah ini. Para tetua senior yang hadir awalnya tidak dapat membuat keputusan. Oleh karena itu, mereka mengikuti keinginan Grandmaster. Adik muda, silakan pergi ke puncak Danding nanti dan ambil beberapa ramuan obat yang mungkin kalian perlukan untuk ekspedisi, untuk berjaga-jaga jika kalian membutuhkannya nanti. Tetua senior puncak Danding menawarkan. Terima kasih, kakak senior. Lin Fan tersentuh. Dia telah mencuri semua bisnis puncak Danding di puncak tanpa nama, tetapi kakak senior masih sangat murah hati. Seseorang harus berhati batu agar tidak tersentuh. Tetapi bagi seseorang dari generasi tetua senior, tidak masalah lagi siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Yang mereka pedulikan hanyalah agar sekte itu berkembang. Bahkan jika puncak Danding bubar, itu tidak akan menyebabkan perbedaan besar dalam gambaran besar. Memang, perspektif seseorang terhadap berbagai hal berubah saat seseorang maju ke atas dalam posisi. Setelah Lin Fan pergi, Guru, apakah Anda benar-benar mengizinkannya untuk bergabung dengan sekte dalam? Tetua senior Wuya bertanya dengan penuh tanya. Ya, sejak dia ada di sini, saya telah mengamatinya dari kegelapan dari waktu ke waktu. Meskipun dia nakal dan nakal, kesetiaannya kepada sekte kemuliaan sudah pasti. Karena dia ingin menjelajahi dunia luar, saya jelas tidak bisa menahannya di sini hanya karena dia telah menguasai pil melalui pikiran. Mengingat berbagai kejenakaan Lin Fan di puncak tanpa nama, Grandmaster Yan juga menghela napas tak berdaya. Dan yang lebih mengejutkan Grandmaster Yan adalah kenyataan bahwa Lin Fan benar-benar mampu membantu merestrukturisasi fondasi kultivasi seseorang. Nah, itu sungguh tak terbayangkan. Tapi bagaimana kalau ada bahaya? Tanya tetua senior puncak Zongtian. Tidak masalah, aku sudah membuat rencana. Grandmaster Yan menjawab dengan tenang. Kurasa ini juga bagus. Lagi pula, jika tidak ada hal buruk yang terjadi, pria ini pasti akan menjadi pemimpin sekte Glory untuk generasi ini. Tetua senior Wuya sangat menghormati Lin Fan. Petik 2. Kakak senior Wuya, bukankah penilaian itu terlalu berlebihan? Di antara generasi murid lingkaran dalam berikutnya, ada banyak jenius berbakat juga. Tetua senior Yan Zanwen tertawa. Dia tidak sepenuhnya setuju dengan kata-kata kakak senior Wuya. Kakak muda, tunggu saja dan lihat. Wuya tersenyum lembut tanpa menyebut nama siapapun. Semua tetua senior yang hadir tertawa terbahak-bahak. Mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya, itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Mereka tidak punya agenda pribadi. Selama Glory Sect akan hidup sepanjang masa dan berkembang, itulah yang terbaik yang bisa mereka harapkan. Dalam perjalanan kembali, Lin Fan bersenandung gembira. Perasaan ini menyenangkan, terlalu menyenangkan. Dia tidak menyangka semuanya berjalan begitu lancar. Berdasarkan karismanya itu, bersama dengan beberapa akting yang terampil, dia membeli para tetua senior itu dalam sekejap. Dan sekarang, dia menuju ke arah puncak Danding. Karena tetua senior sudah mengatakannya, dia bebas untuk pergi mengambil apa saja. Di masa lalu, dia harus melakukannya secara diam-diam dan diam-diam. Tapi sekarang, dia bisa melakukannya dengan benar dan mulia, perbedaannya jelas terlihat.
Ketika Lin Fan mencapai puncak danding, para murid yang bertanggung jawab atas bagian luar itu bergegas menjauh sejauh mungkin darinya, seperti tikus yang berlarian kembali ke sarang mereka. Lin Fan meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Dia adalah orang yang licik dan tercela yang menyebabkan para murid bagian luar mereka tidak memiliki pelanggan sama sekali. Sekarang, tidak ada murid yang akan pergi ke puncak danding untuk membeli pil. Bahkan setelah omelan dari tetua senior mereka dan fakta bahwa mereka berhenti mengenakan biaya untuk membudidayakan pil, hasilnya tetap sama. Dulu, 10 set bahan untuk satu porsi, tetapi sekarang, 5 untuk satu. Terlebih, lagi untuk pil bermutu rendah, mereka perlu membuat satu porsi untuk setiap 2 set. Bagi para murid bagian luar puncak danding, persyaratan ini terlalu ketat. Li Sun adalah orang yang paling menderita. Di masa lalu, dia masih bisa sedikit mengendurkan diri saat membudidayakan pil. Tetapi sekarang, dia harus menggunakan perhatiannya yang paling besar. Jika tidak, jika budidaya pil gagal, dia harus menanggung kesalahannya sendiri. Dan semua ini disebabkan oleh bajingan dari puncak tanpa nama itu. Kakak senior Li, tidak baik, bajingan dari puncak tanpa nama itu ada di sini. Tepat saat itu, teriakan mengerikan terdengar dari luar rumahnya. Li Sun langsung berdiri dengan mata terbuka lebar. Bahkan, matanya dipenuhi amarah saat dia menghentakkan kakinya dan bergegas keluar rumah. Bab 140, You truly akan membuka potensi diri Anda. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Dalam perjalanan ke atas, Lin Fan berseri-seri sepanjang jalan. Semua tatapan penuh dendam yang diarahkan kepadanya oleh para murid puncak danding disambut dengan hangat olehnya. Namun, itu benar-benar menghancurkan hatinya. Ah, jiwa-jiwa muda ini adalah anak-anak yang dibutakan oleh kebencian. Namun, semuanya baik-baik saja. Bagaimanapun, kebencian adalah bentuk motivasi terbesar di dunia ini. Mungkin kebencian ini dapat menyebabkan mereka menyelami kultivasi yang dalam dan mencapai puncaknya. Dan suatu hari, mereka mungkin akan menginjak-injak You truly di bawah kaki mereka untuk membalas kebencian mereka hari ini. Jika dia dapat membawa domba-domba yang hilang ini kembali ke kenyataan dan menghidupkan kembali semangat juang mereka, maka semua yang telah terjadi sebelumnya akan sepadan. Namun sekali lagi, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia mungkin juga menambah kebencian mereka. Untuk membantu anak-anak malang ini, dia perlu menaikkan standar lebih tinggi. Bahkan, dia membutuhkan mereka untuk menunjukkan energi yang pernah mereka miliki seolah-olah mereka sedang menghisap susu dari ibu mereka. Barulah mereka akan benar-benar memiliki semangat juang yang dibutuhkan. Ekspresi Lin Fan berubah drastis. Dia mengangkat dagunya dengan angkuh dan menatap ke atas kepala mereka dengan sombong. Sambil mengangkat jarinya, dia menunjuk mereka satu persatu. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat? Tidakkah kalian melihat yang mulia datang? Di mana sambutan sopanku? Terhadap para murid danding peak di bagian luar ini, Lin Fan telah merencanakan tindakannya. Jelas, setelah menerima penghinaan seperti itu, semua murid terbakar amarah, saling memandang dengan mata merah. Mereka bersumpah dalam hati bahwa jika mereka tidak menghancurkan pria ini sepenuhnya di bawah kaki mereka di masa depan, mereka tidak dapat dianggap sebagai manusia. Bagi Lin Fan, ini semua baik-baik saja. Bahkan, siapa tahu, dia bahkan mungkin dapat membuka potensi tersembunyi mereka di antara beberapa dari mereka dengan amarah yang meledak-ledak yang mereka rasakan. Lin Fan melepaskan teriakan arogan. Seperti guntur yang menyambar di langit, gendang telinga para murid ini berdenging. Mereka semua sangat takut sehingga mereka mulai gemetar dalam hati, menyipitkan mata mereka dengan erat. Tidak buruk, tidak terlalu buruk. Inilah efek yang dicarinya. Dengan sekilas, Lin Fan mengamati situasi di sekitarnya. Itu benar, penindasan semacam ini, sikap sombong semacam ini benar-benar benar. Tapi tentu saja, Lin Fan bukanlah orang yang menindas anggota sekte yang sama. Dia tidak bermaksud untuk menyerang mereka atau hal semacam itu setelah teriakan itu. Sesuatu seperti itu akan buruk bagi hubungan harmonis yang mereka miliki sekarang. Tapi saat Lin Fan bersiap untuk menuju ke ladang obat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tak disangka para murid ini, yang gusar padanya, tiba-tiba datang berbondong-bondong satu persatu dengan ekspresi hormat namun takut. Salam, Guru Muda, salam, Guru Muda, salam, ... Wow,
Sial, Lin Fan kehilangan kata-kata. Sial, ini bukan yang diharapkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Para murid ini terlalu rendah harga diri, bukan? Bahkan setelah penampilannya yang angkuh, mereka masih tanpa malu-malu datang untuk menyambutnya. Di mana harga dirinya? Sialan, berakhir. Semuanya berakhir. Lin Fan mendesah tak berdaya. Puncak Danding hampir tamat karena generasi penerus mereka tidak punya nyali sama sekali. Para murid ini benar-benar ketakutan oleh Raja Iblis ini. Sangat ketakutan. Begitu takutnya sehingga mereka bahkan tidak punya keberanian untuk melawan lagi. Tidak hanya keterampilan mengolah pilnya yang luar biasa, tetapi dia juga sangat pandai bersosialisasi. Dan yang terpenting, bahkan tetua senior Puncak Danding berpihak padanya. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Lagi pula, melempar telur ke batu hanya akan mengakibatkan telur itu sendiri hancur. Mereka mungkin juga menyerah. Jika kau tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Dengan menjilatnya, mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan sedikit keuntungan untuk melangkah lebih jauh dalam hidup. Guru Muda Lin, apakah ada yang kau minta dari kami? Kami sangat mengenal lingkungan Puncak Danding. Jika kau butuh sesuatu, silakan beritahu kami. Kami akan melakukannya berapapun biayanya. Para murid Puncak Danding mengelilingi Lin Fan dan menjilati pantatnya terus-menerus. Mengingat apa yang terjadi pada hari yang menentukan itu, mereka menahan keinginan untuk menangis. Saat mereka kembali, mereka tidak hanya ditegur dengan keras oleh tetua senior, mereka juga diberi pelajaran. Bahkan tetua Gu diturunkan pangkatnya, dan sekarang hanya menjadi murid dari bagian luar. Dan semua perubahan yang menggemparkan ini baru saja dilakukan oleh Guru Muda Lin di hadapan mereka. Pada akhirnya, yang mereka inginkan dari Puncak Danding hanyalah dukungan yang baik agar mereka bisa menjalani hidup yang lebih mudah. Sekarang karena itu tidak mungkin, mereka harus terus maju. Sekarang setelah orang-orang ini menunjukkan rasa hormat seperti itu, Lin Fan tidak bisa mempertahankan ekspresi arogan di wajahnya lebih lama lagi. Orang-orang ini adalah murid juniornya sendiri. Sekarang setelah mereka tahu untuk bertobat, maka lebih baik lupakan saja masa lalu. Melembutkan wajahnya, Lin Fan melanjutkan, lumayan. Lumayan, Lin Fan tidak ingin lagi meningkatkan potensi bawaan mereka. Karena mereka semua menjilat yang mulia, maka yang mulia akan menjaga orang-orang ini dengan baik. Bahkan jika orang-orang ini pernah pergi ke puncak tanpa nama dengan kasar untuk berkelahi, orang harus tahu bahwa Lin Fan adalah orang yang murah hati. Bam, tepat saat itu, terdengar suara keras meledak. Salah satu pintu terbuka, dan seorang pria bergegas keluar dengan gusar. Setelah diperiksa lebih dekat, Lin Fan melompat kegirangan. Ah, itu murid junior Li Sun. Pada titik ini, mata Li Sun merah padam, dan amarahnya melampaui langit. Ketika dia melihat semua rekan murid Puncak Danding berkerumun di sekitar dan menjilati Lin Fan, dia gemetar karena marah. Sementara Li Sun memiliki banyak hal yang ingin dia teriakkan, dia tidak tahu bagaimana cara menyuarakannya. Dia hanya bisa menatap Lin Fan dengan ganas. Di mata Li Sun, orang ini hanyalah musuh terbesar sepanjang hidupnya. Hari-hari ini, kehidupan Li Sun, karena tidak ada kata-kata yang lebih baik, tragis. Dia tidak hanya tidak punya apa-apa lagi untuk dieksploitasi, tetapi bahkan pelayan kesayangannya itu juga telah meninggalkannya. Mengingat ekspresi wajah pelayan itu sebelum dia pergi, Li Sun dipenuhi dengan keengganan. Dan semua itu disebabkan oleh pria ini. Jika bukan karena dia, Li Sun akan tetap menjadi ahli hebat dalam mengolah pil di bagian luar Puncak Danding. Namun Li Sun menahan kata-kata di mulutnya, dia tidak berani bersikap kurang ajar. Namun dia tetap harus menatap tajam pria ini. Sebab, pria ini perlu tahu betapa dia membenci dan mendendamnya. Kakak senior Li, Master Muda Lin ada di sini. Master Muda Lin. Kakak senior Li pasti sangat gembira dan emosional atas kedatanganmu sampai-sampai dia meneteskan air mata. Mendengarkan kata-kata yang dilontarkan oleh rekan-rekan muridnya, Li Sun merasa kecewa. Bahkan, dia ingin melontarkan hinaan kepada mereka. Kalian semua, dasar banci tak punya nyali. Siapa yang tersentuh sampai meneteskan air mata? Li Sun, mengapa kamu tidak menyapa Master Muda Lin yang datang khusus ke sini? Tetua Gu yang sudah diturunkan pangkatnya, yang sedang bergaul dengan para murid, mencaci maki Li Sun. Dia juga seorang pria yang menyadari situasinya saat ini. Sekarang setelah sampai pada titik ini,
dia hanya bisa berharap untuk menebus kesalahannya. Setidaknya, itu akan memberinya kesempatan untuk suatu hari kembali menjadi seorang tetua. Lin Fan tertawa. Dia tidak menyangka Li Sun begitu tegas. Bahkan sampai sekarang, dia menyimpan dendam terhadap Yang Mulia. Semangat ini benar-benar tak ternilai. Lin Fan melangkah maju sedikit, tetapi di sisi lain, Li Sun mundur sedikit, tampak takut. Ah, jadi ini murid junior Li. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Kau tidak perlu memendam kebencianmu. Lin Fan menepuk bahu Li Sun seperti seorang sahabat lama. Li Sun mengerutkan kening, tidak mengerti niat pihak lain untuk melakukannya. Murid-murid lainnya menatap Master Junior Lin, dan seberkas rasa bersalah tumbuh di dalam hati mereka. Mereka tidak menyangka Master Junior Lin menjadi pria yang begitu murah hati dan pengertian untuk melupakan masa lalu. Bagaimanapun, Li Sun memang melewati batas. Namun, dia tidak menunjukkan sedikit pun kebencian. Tingkat toleransi ini patut dihormati. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Sun menatap Lin Fan dengan waspada. Ah, murid junior, jangan khawatir. Aku pernah ahli dalam seni membaca wajah. Hanya dengan melihat sekilas hari ini dan aku menyadari bahwa wajahmu seperti permata yang belum dipoles, seperti bakat yang jarang ditemukan di dunia ini. Lin Fan melontarkan omong kosongnya dengan wajah datar. Tujuan utamanya adalah melakukan percobaan. Sekarang setelah sampai pada titik ini, jika dia mengikuti rencana awalnya, itu akan merugikan dirinya sendiri. Li Sun tercengang, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Bakat jarang ditemukan, tapi kemudian, dia menjadi berhati-hati lagi. Ayo, murid junior, biarkan yang terhormat mengungkap potensimu. Semoga, aku tidak salah tentang ini. Lin Fan tersenyum dan menepuk bahu Li Sun, membimbingnya kembali ke rumahnya.